Oh, Mas, begitu sih. Selamat sore Bu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai positive test. Sebelumnya perkenalkan saya Jessica Manik dengan NIM 433250008 dengan teman saya. Krisna Sibarani dengan NIM 433250007. Dan saya Rejon Samosir dengan NIM 433250009. Baik, kami akan menjelaskan mengenai positive test. Yang pertama itu adalah pengertian dari positive test. Nah, positive test ini adalah teknik pengujian perangkat lunak untuk memverifikasi bahwa sesuatu sistem itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya ketika dia diberikan masukan yang valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, si positive test ini dia tuh merupakan jenis pengujian perangkat lunak yang akan memverifikasi apakah sebuah aplikasi itu nanti akan berfungsi seperti yang diharapkan saat diberikan input yang valid. Nah, ada tujuan yang terdapat pada positive test ini, yaitu dia nanti akan memastikan sistem sesuai dengan spesifikasi dan menghasilkan keluaran yang benar dalam kondisi normal. Contohnya itu ketika kita menguji registrasi pengguna dengan informasi yang benar atau melakukan login dengan kredensial yang valid. Kemudian positive testing ini dia tuh merupakan jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk untuk memastikan sistem pekerjaan sesuai dengan harapan ketika diberikan input yang benar atau valid. Kemudian tujuan dari positive test. Tujuan positif test. Tujuan utama dari positif testing atau pengujian positif dalam pengujian perangkat lunak adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam kondisi ideal atau ketika diberikan input yang valid. Tujuan utamanya yang memastikan bahwa setiap fitur yang fungsi utama dari perangkat lunak bekerja persis seperti yang seharusnya sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, yaitu membangun keyakinan. Pengujian ini membantu membangun keyakinan bahwa perangkat lunak stabil dan dapat menangani skenario hari-hari yang umum digunakan oleh pengguna akhir dengan input yang benar. Memastikan pengalaman pengguna yang lancar dengan memverifikasi alur kerja yang benar. Positive testing berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lancar dan memuaskan ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi secara normal. Mengidentifikasi catat dalam alur kerja normal. Meskipun fokusnya pada input yang valid, pengujian ini dapat mengungkapkan bug atau kesalahan dalam logika program saat memproses data yang benar. Dasar untuk pengujian lainnya, keberhasilan positif testing menjadi landasan atau persyaratan sebelum melanjutkan ke jenis pengujian yang lebih kompleks, seperti negatif test dan berfokus pada penanganan input yang tidak valid atau tidak terduga. Ciri-ciri positif test. Yang pertama, evaluasi fungsionalitas. Yang kedua, hasil yang akurat. Yang ketiga, peningkatan kualitas perangkat lunak deteksi. Yang keempat, kesalahan peningkatan kepercayaan. Yang pertama itu evaluasi fungsionalitas. Pengujian positif mengevaluasi fungsionalitas sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan yang dimasukkan. Hasil yang akurat. Metodologi pengujian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang akurat dan diharapkan dengan menyediakan data yang dimasukkan serta valid. Peningkatan perangkat lunak deteksi. Pengujian positif ini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas keseluruhan sistem perangkat lunak dalam mengidentifikasi dan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dan catat sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna akhir. Kesalahan peningkatan kepercayaan. Pada pengujian peningkatan kepercayaan tim pengembangan dan pemangkuan kepentingan bahwa si sistem ini memiliki fungsi dengan baik dan benar sesuai dengan desain yang diinginkan.
Kemudian kita masuk ke contoh hasil dari tes positifnya itu. Contoh yang pertama, yang dimana nanti dia akan memasukkan nama dengan huruf kapital, seperti yang terdapat pada layar berikut. Nah, namanya ini nanti akan ditulis dengan huruf kapital. Jadi persyaratannya ini diisi dengan sesuai dengan harapan. Kemudian dengan hal tersebut, pengujian diterapkan dengan benar untuk hasil positif. Kemudian contoh hasil tes positif yang kedua. Masukkan nama dalam huruf kapital atau sebagai input dan namanya ditulis dengan huruf kecil. Jadi di sini pengujian positif menjadi gagal karena inputnya dimasukkan tidak sesuai dengan persyaratan yang dianggap sebagai pengujian negatif. Contoh hasil tes positif yang ketiga. Input TV, file, akses, aplikasi atau aplikasi diperlukan. Kondisi yang pertama itu dalam hal ini untuk diterima yang hanya berupa jenis berkas. Sedangkan kondisi yang kedua itu input yang diterima hanya berupa jenis berkas PDF saja. Jika tadi memasukkan jenis PDF, persyaratan akan terpenuhi. Oleh karena itu pengujian dampak positif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini tentang positive testing itu, nah positive testing ini merupakan salah satu pilar utama dalam proses pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pembuktian bahwa sistem itu berfungsi dengan benar ketika diberikan input yang valid dan sesuai dengan spesifikasi. Nah, tujuan utamanya itu bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan harapan si pengguna. Nah, melalui si positive testing ini, pengembang dan penguji itu dapat memverifikasi apakah setiap komponennya itu dari setiap sistem itu mampu menangani data yang benar secara tepat, kemudian menghasilkan keluaran atau output yang akurat, serta menjaga alur kerja aplikasi agar tetap stabil dalam kondisi normal. Nah, ya fungsi dan makna dalam proses pengujian ini di mana positive testing ini sangat berperan sebagai bentuk validasi utama terhadap keberhasilan implementasi suatu fitur perangkat lunak. Nah, jika dari hasil pengujian positif menunjukkan bahwa sistemnya itu memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan, maka dapat disimpulkan bahwa bagian tersebut adalah memenuhi standar fungsionalitas yang ditetapkan pada tahap kebutuhan. Dengan demikian, positive testing memberikan keyakinan dasar bagi tim pengembang atau pemangku kepentingan bahwa setiap perangkat lunak itu siap digunakan dalam skenario nyata. Proses ini menegakkan bahwa sistem dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan memiliki konsistensi dalam menangani input yang benar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.